Oke, jadi perhatikan di sana saya punya A, N, B, N ini sebagai barisan selang susut gitu ya. Ini N-nya bergerak dari satu dan seterusnya. Nah, perhatikan karena dia barisan selang susut, artinya dia akan memenuhi ini. Ada A1, B1 di sana. Kemudian ketika N-nya semakin besar, selang ini akan menyusut. Jadi A1, B1, A2, B2, kemudian dan seterusnya sampai AN, BN. Nah, dari sini akan diperoleh A1 lebih kecil sama dengan A2, lebih kecil sama dengan A3, dan seterusnya. Kemudian yang paling besar di sana adalah B1. Nah, selanjutnya dari urutan ini, perhatikan urutan ini, kita bisa tahu bahwa AN itu akan selalu lebih kecil sama dengan B1 untuk setiap N bilangan asli. Ya. Jadi ini AN akan selalu lebih kecil sama dengan B1. Perhatikan ini urutannya. Semua A di sini, kemudian B1 di sana, dia paling besar dalam urutan ini. Artinya semua AN lebih kecil sama dengan B1. Nah, kemudian perhatikan himpunan AN ini. Himpunan AN ini terbatas ke atas. Dari mana terbatas ke atas? Ya dari ini tadi. Karena semua anggotanya lebih kecil sama dengan B1. Sehingga dia terbatas ke atas. Akibatnya kalau dia terbatas ke atas, supremumnya ada. Kita bisa misalkan supremumnya adalah C. Nah, sehingga kalau C itu supremum berarti AN juga lebih kecil sama dengan C. Untuk setiap N bilangan asli. Gitu. Kemudian kita cermati lagi ke atas di sini. Pada urutan ini perhatikan bahwa tadi kita sudah punya AN lebih kecil B1, tetapi juga akan berlaku AN lebih kecil sama dengan B2, AN lebih kecil sama dengan B3, dan seterusnya. Sehingga AN itu akan lebih kecil sama dengan BK. Untuk setiap K, untuk setiap M, gitu ya. Jadi di sini ini berarti nanti AN itu akan lebih kecil sama dengan B1, kemudian AN lebih kecil sama dengan B2, AN lebih kecil sama dengan B3, dan seterusnya. Gitu. Artinya ini untuk setiap K, untuk setiap N, ya AN lebih kecil sama dengan BK. Artinya apa? Artinya di sini BK, berapapun K-nya itu adalah batas atas dari AN. Batas atas dari AN. Padahal ini C ini tadi, C ini adalah supremum AN. Supremum dengan batas atas berarti supremum ini pasti lebih kecil sama dengan batas atas, sehingga C lebih kecil sama dengan BK untuk setiap K. Nah, dari ini bagian 1 dengan bagian 2 ini dapat kita simpulkan bahwa C ini berada di antara AN dan BN. Dengan kata lain, kalau dia berada di setiap AN BN, C itu berada pada setiap IM. Ingat kembali pada teori himpunan, kalau dia berada pada setiap IN, artinya dia berada pada irisan dari semua IM. Atau bisa disimpulkan bahwa irisan IN ini tidak kosong.